Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Ainingrum dengan NIM 2465012. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan proyek data science saya yang berjudul prediksi kelulusan mahasiswa. Proyek ini dibuat menggunakan Python dan Google Colab. Tujuan dari proyek ini adalah untuk memprediksi apakah seorang mahasiswa dapat lulus atau tidak lulus berdasarkan data yang digunakan dalam proses pembelajaran model. Untuk codingan pertama yaitu import library. Import library pertama yaitu library tersebut digunakan untuk mengolah data, melakukan visualisasi, membangun model machine learning serta mengevaluasi hasil prediksi. Dengan library tersebut, proses pengolahan data sampai pembuatan model dapat dilakukan dengan lebih mudah. Selanjutnya, mengupload dan membaca dataset. Masukkan dan melihat dataset. Selanjutnya saya masukkan dataset yang menggunakan untuk proyek ini. Setelah data berhasil dimasukkan, saya menampilkan beberapa bagian data untuk melihat isi dan struktur dataset. Pada tahap ini saya juga melihat informasi data seperti jumlah data, nama kolom, dan tipe data yang tersedia. Tujuannya adalah agar saya dapat memahami karakteristik data sebelum digunakan untuk proses machine learning. Terus ada melihat dataset awal. Pada tahap ini data dipersiapkan agar dapat digunakan oleh algoritma machine learning. Data yang diperlukan dipisahkan menjadi fitur atau variabel input dan target atau hasil yang diprediksi. Fitur digunakan sebagai dasar model dalam melakukan prediksi, sedangkan target merupakan hasil akhir berupa status kelulusan mahasiswa. Setelah itu data dibagi menjadi data training dan data testing. Data training digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing digunakan untuk menguji kemampuan model terhadap data yang belum pernah digunakan saat proses pelatihan. Informasi dataset. Kita data siap sih membuat model machine learning untuk melakukan prediksi kelulusan siswa. Model kemudian dilatih menggunakan data training. Pada proses training ini, model mempelajari pola hubungan antara data mahasiswa dengan status kelulusannya. Setelah proses training selesai, model dapat digunakan untuk melakukan prediksi terhadap testing, statistik dan deskriptif. Hasil prediksi kemudian dibandingkan dengan nilai sebenarnya atau nilai aktual dari dataset. Dari hasil tersebut kita dapat mengetahui apakah prediksi model sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kemudian ada yang keenam itu data cleaning. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui seberapa baik model dalam melakukan prediksi. Beberapa ukuran evaluasi digunakan antara lain ada akurasi, precision, recall, dan effort score sesuai dengan output yang dihasilkan program. Nilai akurasi menunjukkan seberapa banyak prediksi model yang benar dibandingkan dengan keseluruhan data. Sedangkan precision, recall, dan effort score digunakan untuk melihat performa model secara lebih detail dalam mengklasifikasi data. Dari hasil evaluasi tersebut, kita dapat mengetahui bahwa model yang dibuat sudah dapat digunakan untuk melakukan prediksi berdasarkan data yang diberikan. Jadi mungkin bagian codingan itu yang saya bisa dapat jelaskan. Ini adalah outputnya dari project saya, dimana data awalnya tadi seperti ini kolomnya, ada IP semester, kehadiran jumlah tugas, aktivitas akademik, nilai UTS, nilai UAS, dan status kelulusannya semua sudah tertera di sini. Informasi datasetnya yaitu ada kolomnya sesuai tadi, IP semester, kehadiran, jumlah tugas, aktivitas akademik, nilai UTS, nilai UAS, terus kelulusan. Dimana ini ada not null, ada float, itu tipe data yang digunakan. Terus ada statistik deskriptif, dimana juga di sini seperti tadi untuk nama-nama kolomnya
Dan data clean. Data cleaning itu kan pembersihan data ataupun data yang sudah duplikat ya. Terus ada eksplorasi data analisis. Untuk visualisasi IP semesternya seperti ini, distribusi IP semester mahasiswanya. Untuk visualisasi kehadiran seperti ini diagramnya ya. Ini diagram IP semester dan ini kehadiran. Terus untuk diagram visualisasi nilai UTS seperti itu. Ini untuk nilai UAS, diagram distribusi nilai UAS. Dan ini untuk distribusi kelulusan mahasiswa, diagramnya. Ini hubungan kehadiran dan nilai UAS. Jadi bentuknya kayak seperti ini. Target dan pembagian data dan testingnya, ada peringatan dan juga jumlah data. Terus ada pemeriksaan data trainingnya, dimana distribusi kelas pada training itu, terus kelulusannya berapa, pembuatan modelnya juga di sini ada model, metode machine learning apa, logistic regression, jenis pemasarannya apa, dan modelnya yang dibuat seperti apa. Ini untuk perbandingan aktualisasi dan prediksinya, lulus semuanya. Kalau ini adalah confusion matrix prediksi kelulusan. Project yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa machine learning dapat digunakan untuk membantu melakukan prediksi kelulusan mahasiswa. Namun proses yang dilakukan dimulai dari memasukkan dataset, terus ada memahami data, terus melakukan processing, membagi data menjadi training dan testing, melatih model, melakukan prediksi, kemudian mengevaluasi hasil model. Dengan adanya model ini, data akademik mahasiswa dapat dimanfaatkan untuk membantu memberikan gambaran mengenai kemungkinan status kelulusan berdasarkan pola yang terdapat pada data. Namun hasil prediksi tetap bergantung pada kualitas dan karakteristik dataset yang digunakan. Semakin baik dan semakin relevan data yang digunakan, semakin baik pula model yang dihasilkan. Demikian penjelasan mengenai project data science yang berjudul prediksi kelulusan mahasiswa dari saya. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Saya tutup mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.